Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ketegasannya, tapi di suatu ketika pernah dalam sebuah riwayat diceritakan ditegur dengan Al-Quran. Siapakah dia? Dialah Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita dengarkan bersama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang paling disegani di zamannya. Beliau juga orang yang bukan hanya ditakuti oleh orang-orang zalim dan kafir, tapi juga oleh setan dari kalangan jin sekalipun. Meski demikian, ada kisah menarik ketika dia menjadi seorang khalifah ditegur karena khilaf. Ini diceritakan Ibnu Abbas bahwa suatu ketika Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah menginap di rumah keponakannya Al-Hur bin Qais. Al-Hur ini adalah termasuk orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Umar, karena pada saat itu di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, para cendekiawan dan ilmuwan baik dari kalangan muda maupun tua adalah golongan yang sering melakukan pertemuan musyawarah dengan Amirul Mukminin dan mempunyai akses khusus dengan Sayyidina Umar pada saat itu. Baiklah sahabat, apa yang terjadi? Setelah itu Uyainah meminta Al-Hur, "Wahai keponakanku, kamu memiliki akses pada Amirul Mukminin. Apakah kamu mau memintakan izin untukku bertemu dengan dia?" Kata Uyainah. Al-Hur pun memintakan izin kepada Sayyidina Umar dan diizinkan. Ketika Uyainah berpapasan bertemu di hadapan Sayyidina Umar, dia langsung berkata, "Wahai Ibn Khattab, engkau tidak memberikan upah yang sepadan pada kami, tidak pula menegakkan keadilan di antara kami." Tentulah sahabat yang dimuliakan Allah, mendengar pernyataan itu Sayyidina Umar pun marah sampai ingin memukulnya. Melihat situasi itu, Al-Hur kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Dan sikap seperti ini, sikap Uyainah, termasuk tindakan orang-orang bodoh karena menegur khalifah. Ibnu Abbas kemudian berkata, "Demi Allah, ketika Al-Hur selesai membacakan ayat tersebut, keadaan Umar bin Khattab tidak menjadi sedikit tenang di tempat duduknya. Dia adalah sosok yang tunduk pada kitab Allah Al-Quran meskipun terkenal tegas di hadapan masyarakat." Sahabat hikmah, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah di atas. Yang pertama, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran dan menasihati sesama, meski pada seorang penguasa sekalipun ketika kekhilafan itu nampak di hadapan kita, karena saling menasihati itu adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, begitu juga dengan perintah Rasulullah untuk mengatakan yang benar meskipun memiliki konsekuensi yang tidak mengenakan diri kita. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqa walau kana murrah." Katakanlah kebenaran meskipun pahit.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, sikap Sayyidina Umar yang bisa kita ambil pelajaran berikutnya ialah cukup menjadikan Al-Quran sebagai pengingatnya adalah sikap yang juga perlu kita tiru. Baiklah sahabat yang beriman, tidak ada petunjuk dan peringatan terbaik di dunia selain dari apa yang Allah turunkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.